Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Metro Siang dan hari ini saya menyapa Anda langsung dari trotoar persis di depan JPO Sudirman. Dan hari ini saya ada janji dengan orang nomor 1 di DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan kita akan ngobrol lebih jauh lagi mengenai apa saja yang sudah dilakukan Pak Anies selama 2 tahun memimpin Jakarta. Selamat siang Pak Anies, apa kabar? Baik, sehat sepertinya ya, goes-goes sepeda ya? Iya. Dari mana tadi, Pak? Saya habis dari beberapa acara dari pagi, tapi dari pagi saya naik sepeda. Dari rumah tadi pagi ke Duku Atas. Kemudian ada acara di Balai Kota. Kemudian ada acara lagi Tuga Pertemuan. Semuanya naik sepeda. Oke. Jadi memang ini Mbak Sumi, kita ini sedang mengkampanyekan sepeda sebagai alat transportasi. Oke. Bukan sekedar alat olahraga. Oke. Kalau alat transportasi dapat olahraganya juga. Oke. Tapi tidak perlu ada yang khusus, nggak perlu sepatu khusus, baju khusus. Oke, saya paham. Jadi ini bagian sosialisasi jalur sepeda juga nih Pak Anies. Betul, dan kita lagi bangun jalur sepeda. Oke. Jadi kita sekarang lagi bangun ada 63 km yang akan kita bangun sampai November. Nanti harapannya nanti sekitar 500-an kilometer di Jakarta ada jalur sepeda. Jadi yuk kita pakai sepeda. Oke, yuk kita duduk dulu Pak Anies sambil boleh. istirahat dan kita akan putarkan dulu informasi yang satu ini. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Anies. Silakan. Hari ini 16 Oktober 2019 tepat 2 tahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama masa kepemimpinannya, Anies mengaku capaian programnya baru mencapai 40% dari keseluruhan target pencapaian 5 tahun. Salah satu program Anies dengan capaian besar yakni program Jaklingko. Anies mengatakan program yang mengintegrasikan antar moda transportasi ini sudah terbukti. Dalam 2 tahun terakhir jumlah penumpang transportasi umum naik hampir 2 kali lipat. Jumlah penumpang moda transportasi pada tahun 2017 hanya 396.000 orang per hari. Sementara pada tahun 2019 meningkat menjadi 641.000 penumpang per hari. Tak hanya di bidang transportasi, Anies yakin dengan dimulainya program DP RP0 sebanyak 780 unit bisa memperluas program tersebut dengan lebih banyak yang terlibat sekaligus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara untuk pencapaian dari penyebaran kartu bantuan Pemprov DKI Jakarta juga telah dirasakan oleh masyarakat. Kartu yang diberikan diantaranya KJP Plus, KJMU, KPJ, KJPD, dan KLJ. Meski demikian, masih banyak program Anies yang belum tercapai di tahun kedua ini. Masih banyak PR yang harus diselesaikan Anies di sisa masa jabatannya. Anies berharap dalam 3 tahun ke depan, tugas-tugas yang belum terselesaikan bisa segera dituntaskan. Tim Liputan, Metro TV. Ya, langsung saja kita akan berbincang dengan Pak Anies Baswedan. Pak Anies, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Metro Siang hari ini. Terima kasih. Tidak terasa ya, sudah 2 tahun Anda mengelola Jakarta. Pak Anies, kalau kita lihat lagi dari puluhan program yang Anda canangkan waktu kampanye sampai dengan 2 tahun ini, apa saja sih Pak Anies yang sudah direalisasikan? Jadi benar, kita memiliki 23 janji yang sudah kemudian diterjemahkan dalam bentuk program untuk kita laksanakan selama 5 tahun. Sekarang sudah berjalan 2 tahun. Jadi sebagian dari program-program itu sudah nampak dan bisa dirasakan oleh publik. Sekarang kebetulan kita sekarang sedang di daerah Jalan Sudirman. Salah satu yang kita dorong di Jakarta ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas udara, mengurangi kemacetan. Dan caranya adalah dengan menambah jumlah penduduk yang menggunakan kendaraan umum. Selama penduduk kita masih menggunakan kendaraan pribadi, maka jalanan akan macet. Dan otomatis kendaraan pribadi menghasilkan polusi yang lebih banyak. Kita bangun namanya Jaklingko. Armadanya ditambah, kemudian rutenya ditambah, dan tersambungkan satu dengan lainnya. Karena itu namanya Jaklingko, karena link satu sama lain. Dengan transportasi umum yang terintegrasi, maka warga berangkat dari mana saja, bisa pergi kemana saja dengan menggunakan satu kartu. Nah, kita mulai tahun 2018 awal. Saya tugaskan Oktober 2018 awal kita mulai. Lalu, apa yang terjadi?
kita gunakan data. Di tahun 2017, jumlah pengguna kendaraan umum 300.000 per hari. Tahun 2019 saat ini, penggunanya 640.000 per hari. Jadi, kita membangun selama 13 tahun mencapai angka 300.000, dalam 2 tahun double, jadi 640. Kenapa itu terjadi? Lewat kita menggabungkan seluruh moda dalam satuan yang terintegrasi, lalu bisnis modelnya dibangun bisnis model yang sehat. Sehingga pelaku-pelaku transportasi juga tumbuh berkembang. Dan sekarang angkot sekalipun yang ikut dalam sistem kita, dia nggak ngetem. Karena angkot itu dihitungnya pendapatannya bukan berdasarkan jumlah penumpang, tapi berdasarkan jumlah kilometer. Jadi dia dalam satu hari harus mencapai minimal kilometer dan maksimal kilometer. Lalu pengemudinya digajinya bulanan. Jadi dia tidak khawatir penumpang sedikit atau banyak. Yang penting dia melayani rute itu sesuai jadwal. Ini contoh banyak program kita yang kita akan laksanakan 5 tahun. Tapi dalam 2 tahun sebagian sudah menampakkan hasil-hasilnya. Itu kita bicara transportasi. Tapi banyak sekali juga catatan, baik itu dari partai politik, dari pengamat, soal Jakarta ini. Hal-hal yang fundamental. Saya ingin bahas dulu mengenai penanganan banjir di Ibu Kota Jakarta. Sebentar lagi kita akan memasuki musim penghujan. Antisipasi jangka pendek, kemudian juga langkah untuk jangka panjang mengatasi banjir Jakarta, Pak Anies, apa saja? Jadi kalau kita mau mengatasi masalah harus tahu apa sumber masalahnya. Karena kalau kita tidak bicara sumber masalahnya, nanti repot. Kalau masalahnya di lutut, perbaiki di lutut berarti, jangan di tempat yang lain. Nah, masalah di Jakarta kita banjir itu apa sih? Banjir itu artinya ada air yang menggenang dalam waktu yang panjang. Karena volume air turun dengan volume air yang terserap tidak sama. Nah, Jakarta adalah kota pesisir dengan 13 sungai masuk ke kota. Tidak ada kota lain di Indonesia yang punya sungai sebanyak kita. Ketika di daerah hulu, pegunungan terjadi hujan lebat, meskipun di sini kering kerontang, kita akan mendapatkan kiriman air. Lalu Jakarta ini adalah kota yang permukaan air lautnya sering lebih tinggi daripada permukaan air sungai. Jadi ini air menumpuk di sini. Bila air menumpuk, karena itu yang dilakukan adalah membangun kolam-kolam retensi, waduk-waduk penahan, sehingga volume air yang masuk ke Jakarta volumenya terukur. Karena kalau kita diamkan saja air itu masuk, lalu kita salurkan secepat-cepatnya ke laut, sebesar apapun pompa di sana, karena permukaannya lebih rendah, tidak akan mungkin mampu menyapu semuanya. Karena itu harus ditahan. Nah, ini yang sekarang kita kerjakan. Jadi dengan pemerintah pusat kita bangun ada 2 waduk yang sekarang dalam proses konstruksi. Waduk besar. Itu di Bogor. Lalu antara Bogor dan Jakarta, kalau dulu kita hanya memperhatikan Katulampa. Kalau Katulampa angkanya tinggi, berarti Jakarta harus siap-siap. Kalau sekarang bukan hanya Katulampa, tapi pintu air di Depok juga. Karena antara Katulampa dan Jakarta sekarang banyak perumahan, sehingga hujan-hujan di sana pun airnya masuk ke sungai, dikirim ke Jakarta. Nah, jadi kita bangun waduk-waduk itu untuk menahan agar bukan air dihentikan, ada tahapnya. Nah, ini yang sekarang kita kerjakan, termasuk naturalisasi. Jadi beberapa kita akan menyaksikan hasil dari naturalisasi itu. Berapa banyak yang masih harus dikerjakan? Banyak, PR-nya masih banyak. Tapi Kumuh, apakah program rumah DP 0 rupiah ini bisa menjadi solusinya untuk mengatasi ini? Ada 2. Satu adalah pemukiman itu sendiri harus dilakukan peremajaan. Karena itu sayapnya yang dihilangkan. Karena itu kita lakukan. Kalau jadi pembongkaran kampung itu bukan untuk meminggirkan mereka yang miskin ke pinggiran Jakarta, tapi meningkatkan derajat mereka. Dan ini kita kerjakan bersama-sama dengan warga. Anda bisa lihat beberapa kampung, termasuk kampung akuarium yang dihabisi itu sekarang kita tumbuhkan kerjasama di sana untuk membuat warga, pemerintah dengan pakar merancang sama-sama
agar kampung akuarium itu menjadi kampung kultural, Baik. kampung yang punya sejarah, dan kampung yang nanti justru bisa menjadi tujuan wisata. Baik. Jadi itu yang kita kerjakan. Jadi bukan bicara tentang kampung ditiadakan, tapi justru kampung harus dihidupkan. Baik, Pak Anies, kita harus jeda dulu. Nanti saya ingin tanyakan juga, Pak Anies sudah setahun lebih menjomblo, tanda kutip ya, sendiri mengolah Jakarta. Nanti saya akan tanyakan lebih lanjut terkait dengan ini, tetap di Metro Siang. Ya, Anda kembali di Metro Siang dan masih bersama saya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pak Anies, betulnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi waktu tidak memungkinkan. Saya ingin langsung saja ke partner kerja Anda yang baru, anggota DPRD yang baru saja dilantik. Komunikasinya sejauh ini seperti apa? Jadi kita senang dengan anggota DPRD yang baru. Kemarin juga komunikasi kita jalan dengan baik, sekarang juga begitu. Saya bertemu dengan hampir semua. Kemudian PR itu memang sebagian harus dikerjakan sama-sama, terutama pada penyusunan peraturan-peraturan. Betul. Dan yang paling dekat, kita harus menuntaskan APBD untuk tahun 2020. Kondisi perekonomian tahun 2020 itu diproyeksikan memang nasional akan ada kontraksi. Efeknya Jakarta juga akan ada kontraksi, jadi kita harus antisipasi itu. Karena itu berdampak pada pemasukan kita. Dan alhamdulillah dengan komunikasi dengan mereka dengan baik, insya Allah PR itu bisa kita selesaikan. Artinya apa yang menjadi programnya Pemprov dengan DPRD itu bisa inline, bisa sejalan. Insya Allah. Dan itu sudah dibicarakan. Karena itulah perlu komunikasi dengan baik. Baik. Pak Anies, mungkin sebagian besar warga Jakarta juga sangat concern dengan Pak Anies yang dalam tanda kutip menjomblo. Sudah lebih dari 1 tahun. Pak Anies, ada kendala tidak selama memimpin Jakarta tanpa pendamping atau justru lebih enak kerjanya sendiri? Sebetulnya kalau dari sisi pekerjaan, alhamdulillah organisasi ini sudah diatur dengan pembagian tugas. Jadi, makanya itu saya siapkan tim untuk memonitor. Semua pekerjaan yang sudah direncanakan harus tereksekusi. Tidak mungkin bisa dikerjakan sendiri. Karena itulah ada organisasi, ada tim monitoring sampai pelaksanaan di lapangan. Apakah sempurna? Tidak. Tapi monitoring itu kita lakukan secara serius. Nah, lalu ada kegiatan-kegiatan yang memang mengharuskan kehadiran. Disitulah terasa sekali. Kenapa? Karena kalau dulu ada wakil, kalau yang datang Bang Sandi atau saya, itu dianggap sama. Tapi kalau sekarang saya mewakilkan orang lain, belum tentu dianggap sama. Termasuk kalau pertemuan dengan pemerintah pusat. Kalau dengan pemerintah pusat, ada pertemuan, maka yang diakui adalah gubernur atau wakil gubernur. Kalau pejabat yang lain, tidak, protokolnya nggak masuk tuh. Baik. Jadi mudah-mudahan DPR segera membicarakan, udah ada 2 nama sekarang. Tapi komunikasinya sejauh ini seperti apa, Pak Anies? Anda kan punya peran juga untuk mendorong segera ada pendamping. Sebenarnya seluruh prosesnya ada di Dewan. Karena undang-undangnya mengatakan bahwa wakil dipilih oleh Dewan. Kemudian diusulkan oleh partai pengusung. Jadi gubernur itu tidak memiliki kewenangan di situ. Nah, kemarin sempat terinterupsi karena ada proses kampanye, ada pileg. Sesudah itu baru hari Senin kemarin, pimpinan disahkan. Mudah-mudahan cepat. Baik, kita doakan ya secepatnya. Amin. Pak Anies punya pendamping supaya Jakarta lebih baik lagi. Dan kita tunggu Pak Anies PR-nya yang belum diselesaikan. Dan lebih sering naik sepeda. Kalau biar begitu nanti saya coba. Ngurangin kemacetan. Baik, terima kasih Pak Anies untuk waktunya di Metro Siang. Pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dan kita kembali ke Ajeng di studio. Silakan. Sumiang, terima kasih atas informasi dan juga bincang-bincangnya dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.